Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika materi program linier. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Arifin. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini kita akan membahas materi tentang menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari daerah penyelesaian yang sudah diketahui. Sebelum memasuki materi, apakah itu program linier? Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum itu bisa nilai maksimum atau nilai minimum, diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Biasanya nilai maksimum digunakan oleh suatu perusahaan atau seorang pedagang untuk menghitung berapa besar keuntungan maksimal yang bisa mereka dapatkan dari penjualan misalnya. Nah, untuk nilai minimum biasanya digunakan oleh suatu perusahaan atau oleh seorang pedagang untuk menghitung biaya minimum, sehingga biaya yang mereka keluarkan semakin kecil dan keuntungan yang mereka dapatkan semakin maksimal. Di dalam persoalan linier, terdapat fungsi linier yang biasa disebut sebagai fungsi objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linier merupakan sistem pertidaksamaan linier. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang yang pertama, menentukan titik-titik pojok. Apa itu titik pojok? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang kedua yaitu menentukan persamaan garis lurus. Untuk menentukan persamaan garis lurus dibutuhkan dua titik. Dua titik tersebut didapatkan dari titik-titik pojok yang kita dapatkan pada poin nomor 1 tadi. Yang ketiga yaitu menentukan tanda pertidaksamaan. Menentukan tanda pertidaksamaan di sini maksudnya adalah menentukan kita akan menggunakan tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan. Apakah kita menggunakan tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan? Di situ kita akan bahas nanti. Yang keempat yaitu menentukan arah. Nah, arah di sini maksudnya adalah arah pertidaksamaannya. Apakah arahnya kurang dari atau arahnya lebih dari? Nah, keempat, langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah untuk menentukan satu pertidaksamaan. Jika daerah penyelesaian mempunyai misalkan dua pertidaksamaan, maka langkah-langkah ini diulangi sebanyak 2 kali. Jika daerah penyelesaian mempunyai misalkan 3 atau 4 pertidaksamaan, maka diulangi sebanyak itu juga. Kita lanjut ke contoh soal. Yang contoh 1. Tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian di samping. Ingat, langkah pertama tadi apa? Menentukan titik-titik pojok. Kita ilustrasikan dulu grafiknya tadi. Yang dimaksud dengan titik pojok adalah titik pertemuan antara garis dengan sumbu atau garis dengan garis. Di sini, titik pojoknya adalah di sini, yaitu perpotongan antara sumbu Y dan garis ini. Dan yang satunya adalah di sini, perpotongan antara sumbu X dengan garis tersebut. Titik yang kita gunakan untuk mencari persamaan garis lurusnya adalah titik 0,8 dan titik 4,0. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis lurus yang melewati dua titik tersebut. Tentu kalian pasti sudah tahu kan rumus untuk mencari persamaan garis lurus dari dua titik yang diketahui. Apa? Ya, X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Pada grafik ini, X1, Y1 adalah 0,8 dan X2, Y2 adalah 4,0. Ini adalah X1, ini adalah X1, ini X2, ini Y1, ini Y2, ini Y1. Selanjutnya tinggal kita hitung seperti biasa. Menjadi X per 4 sama dengan Y dikurang 8 per negatif 8. Kedua penyebutnya kita bagi dengan 4. Menjadi X per 1 sama dengan Y kurang 8 per negatif 2. Kita kali silang menjadi
Negatif 2x sama dengan y dikurang 8. Kita pindah ruas menjadi 2x tambah y sama dengan 8. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menghitung persamaan garis. Setelah dapat persamaan garis, kita menentukan tanda pertidaksamaan. Nah, perhatikan baik-baik grafik di samping. Syarat yang pertama yaitu, jika garis putus-putus, maka tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari atau lebih dari. Syarat yang kedua yaitu, jika garis tidak putus-putus, maka tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Garis mana yang dilihat? Garis yang dilihat adalah garis berikut ini. Nah, garis tersebut yang dilihat, apakah garis tersebut putus-putus atau tidak putus-putus? Garis tersebut tidak putus-putus, sehingga kita menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kita lanjut. Nah, karena garis pada gambar di samping tidak putus-putus, maka kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Yang keempat, yaitu menentukan arah. Ini merupakan bagian terpenting dari menentukan sistem pertidaksamaan. Di sini, hal pertama yang kita lakukan yaitu pilih suatu titik di luar garis. Ingat, di luar garis. Misalkan kita pilih titik 0,0. Nah, titik merah merupakan titik 0,0. Tadi kita sudah mendapatkan persamaan garisnya yaitu 2x tambah y sama dengan 8. Kita substitusikan titik merah ini, titik 0,0 ke dalam persamaan 2x tambah y sama dengan 8. Didapatkan 0 sama dengan 8. Nah, di sini tanda sama dengan harus kita ganti. Diganti menjadi apa? Nah, di sini adalah syarat selanjutnya. Apakah titik merah tersebut masuk ke dalam arsiran? Bisa kita lihat pada gambar. Arsiran mengarah ke sini. Arah arsirannya. Sehingga titik merah tidak termasuk ke dalam arsiran. Titik merah di luar daerah penyelesaian. Ya, titik merah tidak termasuk ke dalam daerah yang diarsir. Sehingga persamaan 0 sama dengan 8 diubah menjadi 0 lebih dari sama dengan 8. Karena 0 lebih dari sama dengan 8 bernilai salah. Kenapa kita ganti menjadi lebih dari sama dengan 8 bernilai salah? Karena sebelumnya kita telah mendapatkan bahwa titik merah tidak termasuk ke dalam daerah yang diarsir. Nah, tidak. Titik merah tidak termasuk ke dalam daerah yang diarsir. Karena titik merah tidak termasuk ke dalam daerah yang diarsir, maka persamaan 0 sama dengan 8 diubah menjadi 0 lebih dari sama dengan 8. Karena 0 lebih dari sama dengan 8 itu bernilai salah. Iya kan? Bernilai salah. Dan 0 lebih dari sama dengan 8 itu 0-nya diubah menjadi persamaan yang di awal, yaitu 2x tambah y. Lebih dari sama dengan 8. Nah, itu jika kita memilih titik 0,0 yang di luar daerah penyelesaian. Bagaimana jika kita memilih titik yang berada di dalam daerah penyelesaian? Kita ambil titik yang di sini. Yaitu titik 4,8. Nah, titik 4,8 ini kan berada di dalam daerah yang diarsir. Titik 4,8 kita substitusikan ke dalam persamaan ini menjadi 2 dikali 4 tambah 8 sama dengan 8. Sesuai dengan persamaan yang di awal tadi. 2 tambah 4, 8. 8 tambah 8, 16. Sehingga persamaannya menjadi 16 sama dengan 8. Kita uji lagi. Karena titik 4,8 berada di dalam daerah penyelesaian, maka kita ubah tanda pertidaksamaannya agar bernilai benar. Karena titik 4,8 tadi berada di dalam daerah penyelesaian. Maka tanda pertidaksamaan yang kita gunakan adalah 16 lebih dari sama dengan 8. Sama seperti ini, 16-nya diubah menjadi
2x tambah y. Tidak masalah kita memilih titik yang berada di luar penyelesaian atau di dalam daerah penyelesaian akan menghasilkan pertidaksamaan yang sama. Tidak masalah kita memilih di luar penyelesaian atau di dalam penyelesaian. Didapatkan sistem persamaan dari grafik tersebut adalah 2x tambah y lebih dari sama dengan 8. Sampai sini kita sudah dapat sistem pertidaksamaannya. Untuk menguji apakah sistem persamaan tersebut benar, kita bisa menggunakan aplikasi seperti aplikasi GeoGebra. Nah, tadi kita sudah dapat pertidaksamaannya, yaitu bisa kita tulis 2x tambah y lebih dari 8. Dari aplikasi GeoGebra bisa kita lihat daerah penyelesaian adalah daerah yang ini. Sudah sama seperti pada soal, berarti sistem persamaan tersebut sudah benar. Dan setelah kita uji pada aplikasi GeoGebra, ternyata benar. Aplikasi GeoGebra ini merupakan aplikasi yang sangat membantu kita ke depannya pada materi program linear. Karena dengan aplikasi GeoGebra, kita bisa menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dengan cepat tentunya. Dan nanti kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu tips and trick. Banyaknya pertidaksamaan sama dengan banyak sisi yang membatasi suatu daerah penyelesaian. Kita langsung ke contoh grafik yang kita bahas tadi. Nah, pada grafik ini, hanya ada satu sisi yang membatasi daerah penyelesaian, yaitu sisi ini. Karena daerah penyelesaian yang arahnya ke sini, ini tidak terbatas. Daerah penyelesaiannya tidak terbatas ke atas, hanya satu sisi yang membatasinya, sehingga daerah penyelesaian ini hanya mempunyai satu pertidaksamaan. Kemudian contoh yang lain, pada daerah penyelesaian ini, ada berapa sisi yang membatasi daerah penyelesaian? Ada 1, 2, dan 3. Ada 3 sisi yang membatasi daerah penyelesaian, sehingga sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian tersebut memiliki 3 pertidaksamaan. Kemudian contoh yang terakhir, ada berapa sisi yang membatasi daerah penyelesaian dari grafik tersebut? Ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 sisi yang membatasi daerah penyelesaian, sehingga sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian ini mempunyai 4 pertidaksamaan. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke soal latihan. Ini soal latihan yang pertama. Tentukanlah sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian di samping. Latihan kedua. Tentukanlah sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian di samping. Cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga adik-adik bisa paham dengan materinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.